Perkenalkan, saya Sania Zulustina dengan NIM 7070823000011, kelas D4SM4702 Teknologi Rekayasa Multimedia. Pada video kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi asesmen 2 mata kuliah pemrograman multimedia interaktif. Oke, kita langsung saja ke videonya. Pada nomor 1 ini, kita akan membuat score button. Yang pertama yaitu kita tambahkan terlebih dahulu teks pada kanvas, UI, legacy, text. Kita ubah ukurannya. Kita ubah ukuran font size-nya pada inspektor. Setelah itu kita ganti teksnya menjadi score. Terlebih dahulu menjadi score. Setelah itu kita tambahkan button pada kanvas, UI, legacy, button. Dan kita ganti teksnya, ukuran teksnya. Jika sudah, kita tambahkan script pada aset. Di sini saya telah membuat scriptnya. Scriptnya ada pada Zchill chapter 6 yang Zchill score ini. Kita salin, kita masukin pada aset. Setelah itu kita tambahkan game object grep empty. Kita ganti namanya menjadi score manager. Lalu kita masukkan Zchill score ke dalam score manager. Dan pada inspektor score manager ada score text. Kita drag score text yang telah dibuat tadi ke inspektornya. Setelah itu pada button kita ke inspektor, pada one click kita tambahkan, kita masukkan score manager ke dalamnya, dan no functionnya ubah menjadi Zchill score. Add score misalnya kita isi ini menjadi 100. Oke, langsung kita coba klik. Kita run dulu. Setelah kita klik, nah maka skor akan bertambah. Oke, selanjutnya untuk nomor 2 di sini kita akan melanjutkan soal nomor 1, yaitu membuat teks dan menampilkan angka dengan batas digit tertentu. Yang pertama-tama yaitu kita tambahkan terlebih dahulu script. Lalu untuk isinya kita ambil pada modul Zchill chapter 6 yang bagian Zchill number ini. Setelah itu kita masukkan ke dalam Zchill number. Selanjutnya kita buat number manager dengan grep empty. Kita rename menjadi number manager. Lalu kita drag script yang telah dibuat tadi ke dalam number manager. Lalu pada inspektornya terdapat number text dan format number. Untuk number textnya kita drag yang score text yang telah dibuat sebelumnya ke dalam number text. Setelah itu pada button kita ganti yang ininya menjadi number manager. Dan non functionnya kita ganti Zchill number ke add numbers. Misalkan ini 1000. Lalu kita coba play. Nah, skor akan berubah menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat collision antara pemain dan objek. Yang pertama yaitu di sini saya telah menyiapkan plane dan dua script. Yang pertama script collision detection dan script first person. Untuk script Zchill first person itu terdapat pada modul Zchill chapter 4 yang ini, dan untuk Zchill collision detection ada terdapat pada chapter 6 yang ini. Kita masukkan ke dalam aset.
Setelah itu kita akan menambahkan pemainnya. Di sini kita menggunakan 3D object lalu ke kapsul. Sini kita menggunakan kapsul sebagai playernya. Kita letakin di sini. Setelah itu kita berikan warna ke grid, lalu ke material. Di sini kita akan menggunakan misalnya warna ungu ya. Lalu kita drag material telah dibuat ke dalam kapsul seperti ini. Setelah itu untuk membuat first person, kita akan menambahkan kamera pada kapsul. Sebelumnya kita matikan terlebih dahulu main kamera ini, lalu kita tambahkan kamera ke dalam kapsul. Jadi seperti ini. Jika sudah, kita drag script ZChill first person ke dalam kapsul, dan pada inspektor kita masukkan player kamera yang ini, kamera yang telah dibuat ke dalam sini. Nah, lalu setelah itu kita akan menambahkan objek. Sini kita menggunakan cube sebagai objeknya. Itu kita nah, sebelumnya pada kapsul kita ubah tagnya menjadi hit cube, atau jika belum ada tambahkan ke add tag. Lalu pada cube kita masukkan, kita drag script ZChill collision ke dalam sini, ke dalam cube-nya. Lalu pada inspektor, pada bagian box collider, jangan lupa is triggernya kita aktifkan, dan pada tagnya kita buat hit cube. Lalu bawahnya lagi ada trigger events. Di sini kita tambahkan, kita masukkan cube ini ke dalam sini dan ubah ke game object, set active ball, kita centang. Nah, di sini kita akan coba buat lebih banyak lagi. Matikan terlebih dahulu ininya. Ya, untuk bagian trigger eventsnya kita matikan centangnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya untuk nomor 4, di sini kita akan membuat bar untuk health jika pemain kena rintangan atau pengisi health gitu. Jadi pertama-tama kita tambahkan slider terlebih dahulu pada canvas, UI, lalu ke slider. Skin di sini kita besarin ukurannya. Lalu untuk handle slide areanya kita matikan. Setelah itu kita tambahkan teks pada slider, UI, lalu legacy ke teks. Ini kita buat setelah itu untuk backgroundnya kita ganti menjadi warna merah. Untuk fill areanya kita ganti. Nah, jika sudah, kita buat terlebih dahulu script untuk health-nya. Di sini kita create script, lalu kita masukkan scriptnya ada pada ZChill chapter 6 yang ini. Scriptnya kita buat health manager, create empty. Lalu kita masukkan script ZChill health ke dalam sini. Lalu pada inspektor health manager kita drag slidernya ke dalam sini. Setelah itu pada cube kita taruh di cube yang kayak ini, kita tambahkan trigger eventsnya, kita masukkan health manager ke sini, dan kita ubah ZChill health-nya untuk, berarti kalau yang ini kita subtract health itu untuk mengurangi darah,
kita buat berkurang 20. Lalu untuk cube yang ini juga sama. Oh ya, untuk yang 23 kita jadiin untuk menambah health ke Zechil health ke bagian add health, dan yang ketiga juga. Nah, jika sudah, kita coba play. Bakal berkurang, ini bertambah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya di sini kita akan membuat bar untuk experience. Caranya itu sama seperti nomor 4, seperti membuat bar health. Yang pertama kita buat terlebih dahulu slider. Jika sudah, kita tambahkan teks. Lalu untuk warna backgroundnya kita buat warna. Jika sudah, kita tambahkan script. Untuk script experience-nya ada pada modul chapter 6 yang Zechil experience, kita salin. Lalu kita buat XP manager script empty telah dibuat tadi ke dalam sini. Lalu pada kanan kita masukkan slider XP tadi ke sini. Setelah itu pada cube ini kita tambahkan lagi events-nya. Kita masukkan XP manager ke sini, Zechil experience, lalu add experience. Kita tambahin 20. Lalu yang ini. Oke, jika sudah, kita coba play. Oh ya, untuk health-nya ini sepertinya error. Ini kurang lebih seperti itu. Lanjut ke berikutnya. Lanjut ke nomor 6. Di sini kita akan membuat timer yang berkurang. Yang pertama kita tambahkan teks pada kanvas. Setelah itu kita ubah ukurannya. Lalu font size-nya kita buat 45 dan kita taruh di tengah seperti ini. Lalu jika sudah, kita tambahin script kepada asset create script. Kita salin Zechil timer pada modul 6. Kita rename terlebih dahulu teks ini biar gampang dilihat. Nih. Lalu selanjutnya kita buat timer manager. Setelah itu kita masukkan script ke dalamnya, dan timer text tadi kita masukkan ke inspektornya. Di sini kita buat timer value-nya kurang lebih misalnya 10 aja. Lalu kita coba play, tambahkan misalnya lampunya mati. Jadi kita masukkan direction light-nya ke sini, game object-nya set active ball. Kita coba play. Jika udah ke 10 maka lampunya akan mati. 4, 3, 2, 1, mati seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Nomor 7 di sini kita akan membuat inventory. Yang pertama itu kita tambahkan terlebih dahulu panel pada kanvas. Lalu setelah itu di sini saya sudah menyiapkan codingan Zechil inventory. Dia terdapat pada modul chapter 6 yang 6.4 yang ini.
Dan saya telah menyiapkan 3 gambar pada aset untuk dalam inventory-nya. Setelah itu kita akan menambahkan image pada panel. Kita buat rapikan terlebih dahulu. Kita duplikat. Begini. Setelah itu kita rename masing-masing image yang ini. Setelah itu kita tambahkan button pada masing-masing image. Setelah itu kita akan menambahkan teks. Setelah itu kita tambah image lagi dalam Meet ini, dalam masing-masing panel untuk gambar itemnya. Kita masukkan gambarnya cheese, ini bread, dan ini meat. Lalu selanjutnya di sini kita akan membuat inventory manager. Get empty, kita ganti namanya menjadi, lalu kita masukkan script yang telah dibuat tadi ke sini. Lalu kita tambahkan 3 item. Untuk item pertama itu namanya meat, yang kedua bread, dan yang ketiga cheese. Untuk UI objeknya yang meat kita masukkan, item text-nya kita masukkan, dan yang bread juga sama. Lalu selanjutnya untuk masing-masing button kita ke one click-nya kita tambahkan, kita masukkan inventory manager yang telah dibuat tadi, kita ke suggest inventory dan add item. Di sini kita tulis meat, dan untuk yang lainnya kita sama seperti itu. Oke, jika sudah kita coba play. Maka akan jadi seperti ini. Oke, selanjutnya ke nomor 8. Kita akan lanjutkan nomor 8. Nomor 8 itu lanjutan dari nomor 7 sebelumnya. Di sini kita akan membuat agar saat player menyentuh objek maka otomatis inventory bertambah. Yang pertama itu di sini saya telah menyiapkan codingan Zchill Keypress. Dia terdapat pada modul chapter 02 pada Zchill yang ini. Lalu salin ke sini. Setelah itu kita tambahkan game object Keypress manager, dan kita masukkan codingannya ke sini. Nah, setelah itu pada cube kita masukkan codingan Zchill collision detection yang pernah dibuat ini. Lalu pada trigger interevent kita masukkan cube-nya ke sini, dan game object set active ball matikan. Untuk tag-nya kita buat hit cube. Lalu setelah itu pada inventory manager kita tambahin terlebih dahulu 3 item yang telah dibuat. Yang pertama yaitu item name meat 1. UI objeknya kita masukin, lalu meat bread. Setelah itu jika sudah pada cube kita tambahkan lagi 3, masukkan inventory manager ke sini,
ke cube, lalu kita setting add item mid 1. Setelah itu pada key press kita ubah target key-nya menjadi tab. Jadi ketika kita mengklik tab, maka inventory akan muncul. Dan untuk one key press-nya kita masukkan panel inventory yang aktif, set active ball kita aktifkan. Dan untuk one key up-nya ketika kita melepaskan tab maka hilang, itu kita masukkan panel game object set active ball kita matikan. Oke, lalu kita matikan panel inventory-nya. Ini kita coba play. Jika tekan tab muncul, lalu kita ke sini, kita tekan tab lagi maka bertambah. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat sistem market. Ini untuk nomor 9 dan nomor 10. Jadi di sini kita akan menggunakan lanjutan dari sebelumnya. Di sini kita akan menambahkan teks untuk uang. Lalu kita rename terlebih dahulu money. Kita pindah, kita buat 1000. Lalu setelah itu kita tambahkan button untuk belinya. Game object market manager. Di sini saya telah menyiapkan script market terdapat pada Zchill chapter 6. Salin aja, lalu kita drag ke dalam sini. Setelah itu kita masukkan money text ke sini dan kita tambahkan item name, mid, wilayah objeknya, image, item textnya. Nah, stoknya kita buat 10, item price nya 50. Lalu bread, lalu pada buttonnya, button mid, kita tambahkan, kita masukkan market manager, Zchill market, dan buy item. Ini kita tulis mid. Lalu untuk button selanjutnya juga. Lalu sebelumnya kita pernah membuat number manager. Untuk number manager kita masukkan money text ke dalam sini dan prefixnya kosong. Numbersnya 10.000. Dan jika sudah, kita coba play. Maka akan berkurang seperti ini. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Lalu selanjutnya di sini kita akan melanjutkan dari nomor 10 untuk nomor 11. Di sini kita akan membuat inventory jika belanja akan masuk ke inventory. Jadi yang pertama yaitu pada panel market. Di sini saya mempunyai dua panel, panel market dan panel inventory yang ini.
pada panel market kita akan menambahkan button untuk ke inventory. Lalu pada button yang telah dibuat tadi kita tambahkan one click-nya, kita masukkan panel inventory ke dalam sini dan kita ubah game object set active dan dicentang. Setelah itu kita kembali ke, kita matikan terlebih dahulu, lalu kita ke panel inventory-nya. Nah, di panel inventory ini kita edit terlebih dahulu teksnya. Di sini kita akan menambahkan button pada panel inventory, yaitu button untuk back kembali ke market tadi. Ini kita ganti namanya. Setelah itu pada back button kita tambahkan one click-nya, kita masukkan panel inventory, game object set active bold, tetapi tidak dicentang. Yang ininya kita matikan, kita hidupkan, dan yang inventory-nya kita matikan. Untuk panel marketnya kita taruh di atas inventory. Setelah itu kita buat inventory manager. Di sini saya telah membuatnya dari soal sebelumnya. Kita tambahkan, kita masukkan item name-nya sesuai dengan yang inventory. Jadi meet UI objeknya, teksnya, lalu selanjutnya kita ke button buy. Di sini kita akan menambahkan inventory manager. Kita tulis, tambahkan add item, kita buat meet. Lalu button selanjutnya juga sama. Lalu kita ke inventory button. Di sini kita tambahkan inventory manager, Rachel inventory, add item. Di sini kita buat meet. Oke, kita coba play. Ini kita beli, kita masukin 1, maka inventory akan bertambah 322. Kita tambahkan cheese nya 2 lagi, akan jadi seperti ini. Nomor 12, di sini kita akan membuat dialog visual. Yang pertama yaitu pada kanvas kita tambahkan gambar image. Lalu di sini saya telah menambahkan gambar pada aset. Kita masukkan background ke dalam source image-nya. Seperti ini. Setelah itu kita tambahkan lagi image pada kanvas. Kita buat 3 image. Kita duplikat saja. Yang pertama yaitu untuk player. Kita rename namanya dulu. Pada player kita masukkan gambarnya, udah disiapkan. Nih. Lalu untuk NPC kita masukkan juga gambarnya. Dialog panel, jadi kita masukkan gambarnya.
Lalu kita tambahkan lagi teks pada kanvas, sesuaikan ukurannya. Lalu kita tambahkan lagi legasi teksnya untuk nama. Lalu selanjutnya untuk nomor 13, sini kita akan menambahkan button terlebih dahulu pada kanvas. Kita rename terlebih dahulu button Indonesia button. Lalu untuk ukur kita duplikat buat satu lagi, kita rename menjadi Jepang button. Selanjutnya di sini saya telah menyiapkan dua script, yaitu Zchill Dialog Audio dan Zchill Language. Untuk scriptnya itu terdapat pada modul chapter 7 yang ini. Untuk Zchill Dialog Language Dialog Audio, dan untuk language yang ini. Lalu jika sudah dibuat, kita buat game object pada hierarki, kita berikan nama, kita masukkan codingan Zchill Language tersebut ke sini. Lalu kita buat lagi game object create empty, namanya. Setelah itu kita masukkan script dialog audionya. Jika sudah, pada dialog audio language manager kita masukkan visual settingnya yang telah dibuat tadi. Sini untuk parent objectnya kita masukkan canvas 1, lalu dialog panelnya kita aktifkan auto start dialognya. Untuk player dialogsnya kita masukkan 4 percakapan. Percakapan pertama yaitu player, namanya kita berikan aku. Lalu untuk teks Indonesianya, di sini saya udah buat teks dialognya, kita masukkan. Lalu untuk Jepannya ini. Lalu untuk percakapan kedua yaitu kita beri nama Chihiro, karakternya NPC. Untuk teksnya ini. Lalu selanjutnya pada button Indonesia kita ke one click, kita tambahkan, kita masukkan 2. Yang pertama yaitu dialog audio, kita ubah Zchill dialog ke step dialog. Lalu untuk language manager Zchill language itu karena button Indonesia kita buat ke save Indonesia. Setelah itu untuk button Jepang kita tambahkan sama juga language ke save Japan. Jika sudah, kita coba play.
yang lebih seperti itu. Jika ke Jepang, jika Indo. Lanjut ke nomor 14. Di nomor 14 ini kita akan menggunakan multibahasa dan suara. Jadi di sini kita buat terlebih dahulu suaranya. Di sini kita bisa menggunakan website Herling. Kita ganti ke language bahasa Japanese. Kita pakai yang ini. Lalu next, untuk scriptnya kita salin dari sini. Lalu kita tambahkan lagi klipnya. Kita ambil dari sini. Setelah itu kita download jika sudah. Oke. Sebelumnya saya juga udah menyiapkan downloadannya. Ini kita masukkan ke dalamnya, dalam aset. Jika sudah, kita ke dialog audio language manager, ke bagian player dialog lagi. Lalu kita pada bagian bawah sini, pada bagian audio clip, kita masukkan satu-satu sesuai dengan suaranya. Kita masuk. Sebelum pada main kamera, kita tambahkan komponen audio source. Lalu kita masukkan ke dialog audio search ini. Sudah, kita coba play. 君はまだ、あの川のことを思い出す。時々夢に出てくるナンバー静かど優しかった。あの時、君を守る TT 言い決めたんだ。でも、夢から覚めたら、名前も声も風に消えそう。君はまだ、Apa kamu masih mengingat sungai itu? Iya, kadang muncul di mimpiku. Tenang dan hangat rasanya. Saat itu, aku memutuskan untuk melindungimu. Tapi, saat aku terbangun dari mimpi, rasanya nama dan suaramu hilang tertiup angin. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat input password. Jadi yang pertama yaitu pada canvas kita tambahkan terlebih dahulu UI, lalu legacy input file. Setelah itu akan lagi button pada canvas. Kita ubah ukurannya. Jika sudah, di sini kita akan menambahkan script terlebih dahulu. Untuk scriptnya terdapat pada chapter 8. Ini Zchill password. Jika sudah, pada hierarki kita create empty, kita buat password manager. Lalu script yang udah dibuat tadi kita masukkan ke dalam password manager. Nah, jika sudah, di sebelah kanan di inspektor password manager kita masukkan target input field-nya yang telah dibuat tadi. Lalu untuk kode validationnya yaitu password yang mau kita pakai. Misalkan kita buat ABC 123.
Lalu setelah itu kita tambahkan image untuk benar salahnya pada kanvas. Satu lagi buat yang salah. Nah, untuk image correct, di sini saya telah menyiapkan gambar correct, kita masukkan ke dalam search image-nya. Untuk yang wrong, kita masukkan sini. Lalu kita matikan juga image yang correct-nya. Setelah itu pada password manager ada bagian true events, kita buat 2. Pada yang pertama kita masukkan gambar correct, dan yang kedua kita masukkan gambar wrong. Lalu ke game object set active, kita aktifkan, dan yang satu lagi kita matikan. Lalu yang false event kita masukkan juga yang wrong terlebih dahulu, dan yang kedua yang correct. Untuk yang wrong kita game object set active ball, kita aktifkan, dan yang correct kita nonaktifkan. Nah, lalu kita kepada button, kita tambahkan one click, kita masukkan password manager dan secil password ke invoke checking. Nah, jika sudah, kita coba play. Jadi passwordnya yaitu ABC123. Kita coba tulis ABC23. Jika benar muncul seperti ini, jika salah kita buat ABC1234, maka akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya di sini nomor 16 kita akan membuat password kombinasi angka. Yang pertama-tama yaitu kita buat terlebih dahulu script untuk angka scriptnya. Kita beri nama Zetchil Digital. Lalu untuk scriptnya ada terdapat pada chapter 8.2 yang ini. Dan sudah pada hierarki kita buat kita buat game object digital manager. Setelah itu kita masukkan script Zetchil Digital yang telah dibuat tadi di sini. Lalu pada digital manager kita tambahkan UI legacy input file, otomatis akan terbuat kanvas. Lalu setelah itu kita ubah dulu ukurannya. Setelah itu kita tambahkan button pada kanvas UI legacy button. Di sini kita satu, ini 30. Lalu kita duplikat, buat dulu 3. Kita rename terlebih dahulu. Ganti teksnya. Lalu kita tambahkan button lagi untuk button in submit di sini.
Setelah itu pada tutup terlebih dahulu, pada digital manager kita masukkan target input field-nya ke sini. Lalu button array-nya kita buat 9. Lalu kita masukkan masing-masing button. Setelah itu untuk kodenya kita masukkan misalnya 4321. Dan untuk eventsnya di sini kita bisa masukkan lagi gambar image. Di sini kita buat image. Setelah itu kita masukkan gambarnya. Seperti ini. Lalu pada bagian button submit, untuk gambarnya kita matikan terlebih dahulu. Lalu pada button submit kita masukkan digital manager ke one click, lalu Zcil digital ke info checking. Oh iya, sebelumnya pada bagian ininya, eventsnya, kita belum masukkan gambarnya. Game object set aktif, dan yang false juga sama, kita masukkan gambar yang salah. Game object set aktif, kita centang. Oke, kita coba play. Ketiga, 2, 1. Apakah benar? Kalau salah, ini kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya nomor 17. Di sini kita akan membuat puzzle rotary. Jadi pertama-tama kita buat terlebih dahulu scriptnya. Di sini kita buat Zcil rotary. Wait, tulisannya gimana? Rotary. Kita salin pada chapter 8 tapi jika sudah kita buat pada hierarki create empty, kita masukkan scriptnya ke dalam sini. Lalu jika sudah, pada canvas kita tambahkan image. Lalu kita rename menjadi puzzle 1. Kita duplikat. Jika sudah, kita rename terlebih dahulu. Ini setelah itu kita masukkan gambar. Di sini saya sudah menyiapkannya menjadi perbagian gitu. Pada puzzle 1 kita masukkan ini. Setelah itu kita buat button sebanyak gambarnya. Kita buat 4 button. Kita tambahkan lagi image untuk jika menang maka akan muncul image. Lalu kita matikan terlebih dahulu image-nya. Setelah itu ke rotary manager. Di sini pada image kita masukkan 4 image. Kita masukkan satu-satu image yang telah dibuat. Sebelumnya kita acak terlebih dahulu rotasinya. Di sini kita ubah pada bagian Z-nya
menjadi 90, yang ini 100, 80. Jika sudah keacak, maka balik lagi ke rotary manager. Pada correct rotationnya kita masukkan lagi 4, kita sesuaikan. Kita masukkan correct rotationnya menjadi 000 yang benarnya, lalu auto checknya kita aktifkan. Pada events kita masukkan image yang telah dibuat tadi, kita setting ke set active ball, dan ini kita biarkan kita centang. Lalu pada button kita masukkan rotary manager ke semua button yang telah dibuat. Ke ZCil rotary dan ke invoke rotary image. Ini kita ubah sesuai urutan pada elemennya. Oke, jika sudah, kita coba play. Jika sudah, maka seperti ini. Oke, selanjutnya di sini nomor 18. Sini kita akan membuat mengumpulkan objek, maka akan membuka rintangan. Jadi yang pertama tuh kita buat dulu panel, kita buat dulu plane, lalu kita ubah ukurannya menjadi kapsul sebagai first personnya. Setelah itu kita masukkan codingan first person yang pernah kita buat di sini. Kita masukkan ke dalam kapsul. Setelah itu kita aktifkan is trigger pada inspektornya. Dan kita tambahkan kamera terlebih dahulu. Jika sudah, kita masukkan kamera ke dalam first personnya. Lalu kita buat objek untuk obstacle-nya. Di sini kita menggunakan cube aja. Kuning misalnya. Kita aktifkan is trigger-nya, lalu kita duplikat jadi pada kapsul. Kita masukkan codingan ZCil collect to open. Di sini jika tidak ada, kita bisa buat dari sini chapter 9, kita salin dan masukkan, lalu kita masukkan ke dalam kapsul. Jika sudah, kita tulis tagnya,
Pada sphere kita tulis target, kita buat target. Target itemnya 3, tag target, dan kita masukkan cube ke sini. Jika target berkumpul, maka game object akan hilang. Oke, kita coba play. Nah, maka obstacle-nya hilang. Kurang lebih seperti itu. Lanjut ke soal selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini untuk nomor 19, order to open. Jadi yang pertama-tama kita tetap sama menggunakan ini. Lalu selanjutnya kita tambahkan script baru, yaitu script Zetchil order to open. Nah, di sini untuk scriptnya ada pada chapter 9.3. Yang ini kita coba salin. Lalu pada kapsul kita hapus codingan yang sebelumnya yang call to open, kita ganti menjadi order to open. Kita masukkan seperti ini. Order targets yaitu ada 3. Yang pertama sphere 1, kita masukkan ke sini, tulis namanya, sphere. Lalu setelah itu untuk item counter text-nya kita buat dahulu. Di sini kita akan menambahkan canvas. Oke. Lalu dalam canvas kita akan menambahkan teks. Di sini. Lalu setelah itu kita kembali ke kapsul. Kita masukkan teks yang udah dibuat tadi ke dalam sini. Dan contour bricks-nya yaitu bola. Lalu pada order complex event-nya kita masukkan cube rintangannya, obstacle objek rintangannya ke dalam sini. Guys, untuk tagnya kita salah, kita tulis target. Nah, kita coba play. Bolanya harus dikumpulkan sesuai urutan. Misal ke sini, ini salah harusnya. Oh, benar. Maka obstacle-nya hilang. Oke, yang terakhir di sini kita akan membuat Zetchil craft. Jadi yang pertama itu kita tambahkan terlebih dahulu scriptnya. Beri nama Zetchil craft. Lalu untuk isinya kita salin dari sini pada 9.5. Oke, sudah kita buat
hierarchy, create empty, lalu kita buat craft manager, lalu kita masukkan script yang telah dibuat tadi. Lalu pada canvas kita buat image terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kita duplikat. Jika sudah, kita rename menjadi equipment, atau kita singkat aja rig, dan result, hasil. Ini result. Lalu pada recruitment kita tambahkan lagi image. Lalu kita duplikat. Untuk image yang belakangnya kita transparan saja, dan ini juga. Untuk image ini kita duplikat. Yang untuk yang result yaitu untuk hasilnya, jadi untuk image ini ditambah image ini, hasilnya ini, kurang lebih seperti itu. Lalu kita masukkan gambarnya. Sini saya udah menyiapkan gambar, kita masukkan, kita buat button. Setelah itu pada craft manager kita masukkan button ke dalam inspektornya, kita sesuaikan. Lalu craft fill image itu berarti yang recruitment, dan untuk one craft complete-nya kita masukkan result. Berarti ini kita matikan terlebih dahulu. Setelah itu pada button kita one click-nya kita aktifkan, kita masukkan craft manager, lalu ke ZCL Craft ke bagian start crafting. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu dia video dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.